Sebelum waktu mengenal hitungan, sebelum manusia mengenal dirinya sendiri, di antara dimensi yang tak terlihat, ada satu kisah yang membuka segalanya. Kisah tentang kesombongan pertama dan murka yang tak pernah padam. Sebuah kisah lama namun tetap hidup. Kisah tentang kesombongan yang pertama dan tentang makhluk yang memilih untuk melawan. Allah menciptakan makhluk baru dari tanah, dibentuk dengan tangannya sendiri, dan ditiupkan ruh ke dalamnya. Tubuhnya diam, tak bernyawa, hingga ditiupkan ruh ke dalamnya. Ia bernama Adam, sang makhluk pilihan, yang ditakdirkan menjadi khalifah. Bukan sekadar ciptaan, tetapi pilihan makhluk yang akan memikul amanah besar sebagai seorang khalifah di muka bumi. Pada saat itulah Allah berfirman kepada mereka semua, kepada seluruh makhluk datang perintah agung, sujudlah kalian kepada Adam. Maka bersujudlah para malaikat, tunduk dalam kepatuhan, tanpa bertanya, tanpa ragu. Namun satu makhluk berdiri, satu wujud yang diciptakan dari api, yang selama ini dikenal sebagai pemuja Tuhan. Ia tak sujud, ia menolak. Diam, menolak tunduk karena kesombongannya. Ketika ditanya, ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Suatu kalimat yang terdengar sederhana, namun mengandung racun yang paling mematikan, yaitu kesombongan. Ia merasa dirinya lebih mulia, ia lupa siapa yang menciptakannya, dan sejak saat itu, ia bukan lagi bagian dari golongan yang taat. Karena keangkuhannya, Allah mengusirnya dari surganya, dikeluarkan dari rahmat, terhina, dan terkutuk. Bukan karena dia berdosa, tapi karena dia menolak untuk mengakui kesalahan. Tak ada penyesalan dalam dirinya, yang ada hanya dendam dan sebuah janji yang kelam. Berilah aku waktu hingga hari kiamat, dan aku akan menyesatkan anak cucunya, kecuali mereka yang engkau jaga, yang ikhlas kepadamu. Janji itu bukan ancaman biasa, itu adalah deklarasi perang. Bukan dengan pedang, tapi dengan godaan, dengan bisikan, dengan tipu daya. Dan sejak saat itu, perang pun dimulai. Pertempuran ini tidak kasat mata. Ia bersembunyi di balik kebiasaan, di balik pilihan yang keliru, di balik pikiran yang membenarkan dosa kecil. Iblis dan bala tentaranya bukan menakut-nakuti, tetapi membujuk, membuat nyaman dalam kesalahan. Dan manusia adalah medan perangnya. Setiap hari, setiap detik, kau berada di antara dua bisikan. Yang satu memintamu kembali, yang lain ingin kau tersesat semakin jauh. Begitu halus hingga kau tak sadar kau telah melangkah. Mungkin bukan pertanyaannya apakah iblis ada, tapi apakah kau sedang dikendalikan olehnya? Karena kisah ini bukan dongeng, ini adalah bagian dari dirimu. Kisah ini akan terus berulang hingga takdir yang terakhir dipenuhi.